Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang telah tugas materi untuk setiap minggunya. Dan saya sendiri Adi Kurniawan sebagai moderator dengan NIM 2108701. Berikut nama anggota kelompok kami. Nataza, NIM 2108705652. Rahmatarisa 21087056. Muhammad Taufik 21087037. Novan Andika Putra 21087048. Agnes Donita 21087004. Adik dan saya sendiri Adik Kurniawan 21087001. Dan berikut saya sebagai moderator akan membacakan materi tentang keterampilan gerak. Hakikat keterampilan. Pertama, gerak dasar setiap manusia yang terlahir dibekali dengan keterampilan gerak, sehingga dalam melakukan aktivitasnya membutuhkan gerakan. B. Keterampilan lokomotor. Keterampilan lokomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain atau untuk mengangkat tubuh ke atas seperti tempat dari melompat atau meloncat. Maksudnya kalau gerak lokomotor ini merupakan gerak yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang C, keterampilan non lokomotor, yaitu keterampilan non lokomotor dilakukan di tempat dan tidak berpindah kepada satu tempat kepada tempat lain. Dan terakhir itu keterampilan manipulatif, yaitu keterampilan yang dikembangkan ketika anak tengah menguasai macam-macam objek. Slide berikutnya itu faktor yang mempengaruhi keterampilan dalam sepak bola. Adapun faktor yang mempengaruhi keterampilan sepak bola, yang pertama itu faktor latihan, keberhasilan atau prestasi akan dapat diraih apabila latihan dilakukan secara rutin dan sesuai dengan perencanaan latihan. Yang kedua itu kondisi fisik. Kondisi fisik merupakan salah satu yang utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam pemeliharaan maupun upaya untuk meningkatkan prestasi. Yang ketiga itu keluarga. Keluarga merupakan suatu unsur pendukung agar terciptanya suatu prestasi yang dapat dikatakan prestasi yang gemilang apabila keluarga dapat mendukung. Dan namun sebaliknya, jika keluarga seseorang itu tidak mendukung terhadap apa yang dilakukan untuk seorang anak, maka prestasi anak tersebut akan dapat terhalang. Selanjutnya, menurut pendapat Mok Fujita, terdapat 4 komponen kondisi fisik yang meliputi yang pertama kekuatan, dalam bahasa Inggris strength, daya tahan endurance, daya ledak otot,
muscular power, dan yang keempat itu kecepatan atau speed. Dan selanjutnya saya berikan penyampaian kepada Novan Kurniawan. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya sebagai moderator melanjutkan pembacaan materi kepada Saudara Novan. Mana yang mau dibacakan? Sekian, terima kasih. Ini langsung lanjut materi kedua, Pik. Langsung aja ini baca. Ini tentang pengalaman belajar. Mana nih? Share screen. Kepada Saudara Novan, dipersilakan. Baik, terima kasih Adik Kurniawan. Belajar merupakan perubahan perilaku atau perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam waktu tertentu dan bukan berasal dari proses pertumbuhan. Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai akibat dari latihan dan pengalaman di masa lalu. Pengertian pengalaman belajar menurut Taylor. Pengalaman belajar tidak sama dengan konten materi pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan oleh guru. Istilah pengalaman belajar mengacu kepada interaksi antara pelajar dengan kondisi eksternal di lingkungan yang ia reaksi. Belajar melalui perilaku aktif siswa, yaitu apa yang ia lakukan saat ia belajar, bukan apa yang dilakukan oleh guru. Memperkaya pengalaman belajar. Tahap pengembangan pengalaman belajar ada 3 tahap dalam pengembangan pengalaman belajar, yaitu yang pertama tahap pra-instruksional, yang kedua tahap instruksional, dan yang ketiga tahap evaluasi dan tidak lanjut. Selanjutnya pemberian feedback dalam pembelajaran. Pengertian feedback atau umpan balik. Feedback atau umpan balik adalah pengetahuan yang diperoleh berkenaan suatu tugas, perbuatan atau respon yang diberikan. Umpan balik dapat dilakukan dalam banyak bentuk dan dari berbagai sumber. Siswa menerima umpan balik dari guru, teman sekelas, dan bahkan diri mereka sendiri.
Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembacaan materi selanjutnya disilakan kepada Muhammad Taufik untuk melanjutkan paparan materi. Silakan Taufik. Ya, baik. Terima kasih moderator. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis fatback atau umpan balik. Menurut Rusli Lutan tahun 1988 terdapat macam-macam umpan balik dalam suasana mengajar atau melatih. Yang pertama yaitu umpan balik intrinsik. Setelah seseorang melakukan sesuatu gerakan dalam cabang olahraga tertentu, dia akan memperoleh informasi tentang beberapa aspek mengenai gerakannya sendiri melalui beberapa saluran informasi. Bentuk informasi tersebut terkandung dalam respon tertentu. Sebagai contoh, siswa dapat mengetahui bahwa dia melakukan pukulan servis yang salah dalam permainan tenis setelah melihat bola keluar atau melengkung pada jaring, menyangkut pada jaring. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Taufik. Selanjutnya pembicara materi akan silakan dari Agnes. Yang B, umpan balik ekstrinsik. Berbeda halnya dengan umpan balik intrinsik, sudah melekat pada gerakan yang telah dilakukan. Umpan balik ekstrinsik adalah umpan balik yang diperoleh tentang tugas gerak yang sifatnya sebagai pelengkap bagi umpan balik intrinsik. Informasi ekstrinsik. Sebagian di antara berupa informasi verbal seperti catatan waktu dalam satuan detik atau milidetik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Agnes telah menjelaskan materi. Selanjutnya pembacaan materi dan dilanjutkan kepada Saudari Nuriza Nataza. Kepada Saudara Nuriza Nataza, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pengalaman belajar perlu dirumuskan sebagai acuan bagi guru dalam mengembangkan strategi atau metode pembelajaran. Pengalaman belajar dapat diperoleh melalui berbagai macam aktivitas dan kegiatan secara fisik dan mental di kelas maupun di luar kelas. Pengalaman belajar dalam kelas dapat dilakukan oleh siswa melalui interaksi antara siswa dengan objek atau sumber belajar sesuai dengan uraian materi pembelajaran yang telah dirumuskan. Bentuknya berupa mendengarkan materi, membaca, menyimpulkan materi, diskusi kelompok, praktek laboratorium, dan lain sebagainya. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Nurzaya Nataza. Dan untuk teman-teman, terima kasih sudah bekerja sama dengan baik dalam paparan materi kali ini. Mungkin jika pembacaan materi ini bermanfaat kepada yang menyaksikan, boleh mengambil manfaat, dan jika ada kesalahan kata-kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Dan selanjutnya mungkin ini jika ada pertanyaan atau kritik dan saran kepada yang menyaksikan, boleh menyertakan di kolom komentar. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Atas kesalahan dan kekurangan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.